Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk menambahkan pegawai, baik pegawai honor ataupun pegawai yang sudah PNS di web Sakti. Nah, silakan kawan-kawan buka web Sakti. Kemudian silakan login menggunakan user dan password operator komitmen. Selanjutnya silakan kawan-kawan ke menu komitmen, kemudian RUH, kemudian pencatatan supplier. Nah, silakan kawan-kawan pilih supplier header yang untuk honorer. Kali ini saya akan coba untuk pegawai non PNS ya. Setelah kita klik supplier headernya, kita klik supplier address. Kemudian silakan kawan-kawan klik alamat. Kemudian silakan klik supplier banyak penerima. Setelah itu silakan kawan-kawan geser ke bawah. Di sini ada tombol rekam, klik saja tombol rekam. Nah, silakan kawan-kawan masukkan datanya sesuai dengan data yang diminta oleh Sakti. Kemudian untuk nomor rekening, ini silakan nomor rekening yang aktif. Begitu juga nama pemilik rekening, ini diisi dengan nama yang ada di dalam buku rekening. Kemudian alamat cabang bank diisikan dengan apa yang ada di dalam buku rekening. Kemudian detail cabang bank, silakan kawan-kawan isikan nama bank cabang apa. Nah, setelah selesai kawan-kawan isi, kemudian silakan kawan-kawan klik simpan. Nah, ini adalah contoh dari pengisian data yang sudah kita isi dan namanya sudah masuk di sini. Nah, setelah namanya masuk di sini, silakan kawan-kawan buka tab baru. Kemudian silakan kawan-kawan login menggunakan user dan password PPK. Setelah itu silakan kawan-kawan ke menu komitmen, kemudian ke menu ADK. Selanjutnya silakan klik ADK supplier interkoneksi OTP. Kemudian silakan kawan-kawan pilih ya, supplier headernya mana yang tadi kita pilih ya. Tadi dipilih para pegawai non PNS ya. Setelah kita pilih, kemudian silakan kawan-kawan centang. Nah, maka nama-namanya itu akan ada di sini. Nah, di sini silakan kawan-kawan hilangkan centangnya. Kemudian di sini centang nama pegawai yang baru kita masukkan. Nah, setelah kita centang nama pegawai yang baru kita masukkan, silakan kawan-kawan klik proses. Nah, maka nanti akan diminta request OTP via SMS. Silakan kawan-kawan klik request OTP via SMS, kemudian masukkan kode OTP-nya. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik proses. Nah, setelah kawan-kawan proses, silakan kawan-kawan kirim pesan ke KPPN agar di KPPN itu di-approve atau disetujui. Nah, untuk melihat apakah sudah disetujui atau tidak di KPPN, kawan-kawan bisa klik menu monitoring, kemudian monitoring ADK kontrak dan supplier. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat. Nah, kalau belum diproses, maka akan ada muncul bacaan ADK belum diproses ya. Kalau ditolak oleh KPPN, maka akan muncul status span-nya itu reject dengan ada alasan penolakannya. Nah, kalau sudah di-approve sama KPPN ya, maka di status span itu akan tertulis approve. Kemudian di sini tanggal posisi ADK-nya. Kemudian di sini ada posisi ADK-nya approver. Nah, kalau sudah di posisi ADK ini di-approve, status span juga sudah di-approve, baru kawan-kawan bisa mengajukan SPM. Nah, untuk PNS prosesnya sama, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, sekarang bagaimana kita akan menambahkan pegawai baru yang sudah PNS. Nah, untuk pegawai baru yang sudah PNS itu ada dua cara. Yang pertama lewat dari aplikasi GPP. Oke, silakan kawan-kawan buka aplikasi GPP. Kemudian silakan masuk menggunakan user dan password admin.
Nah, kalau pegawai itu pindah ke madrasah kita, maka silakan kawan-kawan klik menu pegawai, kemudian klik terima data pegawai pindahan. Selanjutnya silakan kawan-kawan cari file yang kawan-kawan terima dari madrasah ataupun satker sebelumnya. Setelah itu silakan kawan-kawan klik proses. Tapi bagi kawan-kawan yang tidak menerima ADK dari satker sebelumnya, maka silakan kawan-kawan klik pegawai, kemudian klik data pegawai. Selanjutnya kawan-kawan silakan klik rekam. Nah, silakan kawan-kawan masukkan semua data yang diminta di aplikasi GPP ini. Ingat, untuk NPWP dan nomor rekening itu tidak dibenarkan lagi menggunakan garis. Jadi silakan nomor rekening itu dihilangkan garisnya. Begitu juga di NPWP tidak menggunakan garis atau titik. Nah, jika sudah selesai kawan-kawan isi, silakan kawan-kawan klik OK. Nah, maka nanti namanya itu akan masuk di sini. Nah, di saat namanya sudah masuk di sini, ya, kemudian silakan kawan-kawan klik keluar, kemudian kembali klik pegawai, kemudian klik kirim data ke aplikasi Sakti. Kemudian silakan kawan-kawan klik ADK Commitment. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik titik 3 ini dan tentukan di mana ADK-nya mau kita kirim. Kali ini saya klik di menu 2022, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik proses, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik keluar dan kita klik keluar dari aplikasi Sakti. Kemudian kita buka folder tempat kita simpan tadi, maka akan muncul file zip dengan nama com, kode satker, kemudian tahun, bulan, dan tanggal pembuatan ADK-nya. Nah, setelah muncul file zip dengan nama com ini, silakan kawan-kawan buka Sakti, kemudian silakan masuk ke user commitment. Nah, di menu commitment silakan kawan-kawan klik ADK, kemudian silakan klik ADK data pegawai. Selanjutnya kita klik cari, kemudian silakan kawan-kawan pilih di mana tadi ADK-nya kita simpan. Kita klik ADK-nya, kemudian kita klik open. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik upload. Nah, maka nanti akan muncul datanya itu di sini. Nah, setelah berhasil kita upload dan muncul keterangannya di sini, maka langkah selanjutnya akan sama dengan apa yang akan saya jelaskan nanti. Nah, file CSV ini kita gunakan kalau kita memasukkan pegawai yang tidak masuk ke dalam aplikasi GPP. Contoh seperti satker saya memasukkan PNS, seperti contoh satker saya, yaitu kami menggunakan bendahara dari kantor Kementerian Agama dan bendahara ini PNS. Nah, karena beda satkernya dan juga statusnya juga PNS, maka dia tidak dimasukkan ke dalam aplikasi GPP, karena yang masuk ke dalam aplikasi GPP itu adalah yang satu satker dengan satker kita. Tapi kalau beda satker dan ingin kita masukkan ke dalam supplier kita agar bisa dibayarkan honor pengelola anggarannya, maka silakan kawan-kawan masukkan lewat file CSV. Jadi file CSV ini kita gunakan kalau kita ingin memasukkan pegawai PNS yang gajinya itu tidak kita bayar lewat aplikasi GPP. Oke, langsung saja bagaimana cara memasukkan pegawai PNS menggunakan file CSV. Nah, sebelum kawan-kawan memasukkan pegawai PNS menggunakan file CSV, silakan terlebih dahulu kawan-kawan buka Excel. Kemudian buka lembar kerja baru, selanjutnya klik file, kemudian klik option, kemudian klik trust center, selanjutnya klik trust center setting, kemudian klik macro setting. Nah, di macro setting silahkan pilih enable all macros. Setelah itu silahkan kawan-kawan klik OK, kemudian klik OK,
dan silakan tutup Excelnya. Nah, setelah itu silakan kawan-kawan buka Explorer, kemudian di drive C silakan kawan-kawan buat folder baru dengan nama com_adk ya. Nah, ini sudah saya buat folder barunya com_adk. Selanjutnya silakan kawan-kawan ekstrak file CSV generatornya itu ke folder com_adk yang kita buat tadi. Nah, ini adalah tampilan dari ADK CSV ya, dan sudah saya isi. Nah, ada sedikit perbedaan. Untuk tipe yang baru itu nanti nama cabang banknya itu nanti otomatis berisi teks Indonesia dan tidak bisa diedit. Nah, saat saya menggunakan yang baru yang di sini tulisannya Indonesia itu ditolak oleh KPPN. Makanya saya menggunakan generator versi lama yang nama cabang banknya itu bisa diedit dan kita bisa memasukkan nama bank sesuai dengan apa yang ada di aplikasi SAS, dan ternyata ini yang berhasil. Jadi nanti kawan-kawan silakan saja pilih apakah versi baru atau versi lama, mana yang diterima oleh KPPN-nya. Oke, langsung saja kita jelajahi satu-satu. Untuk kode satker silakan kawan-kawan isikan kode satker. Kemudian kode anak satker ini silakan diisikan sesuai dengan kode anak satker yang ada di Sakti. Kemudian kode jenis ya, karena ini PNS maka silakan kawan-kawan ketikkan 3. Kemudian NIP silakan kawan-kawan isikan NIP-nya. Kemudian nama pegawai silakan diisi nama pegawainya. Begitu juga NPWP silakan diisi NPWP-nya tanpa menggunakan garis. Kemudian nama di buku rekening silakan isikan nama sesuai dengan nama yang ada di dalam buku rekening. Kemudian kode bank ya, ini silakan kawan-kawan lihat di aplikasi SAS untuk kode bank SPAN-nya. Kemudian nama bank ini silakan kawan-kawan isikan sesuai dengan apa yang ada di Sakti. Nah, jadi untuk melihat nama bank ini silakan kawan-kawan buka Sakti ya, kemudian operator komitmen, kemudian RUH, pencatatan supplier. Selanjutnya pilih saja bebas mau apa yang kita pilih, karena kita mau melihat penulisan nama bank ya. Kemudian klik supplier pegawai. Nah, kita pilih saja salah satu pegawai, kita centang, kemudian kita klik rekam. Nah, di sini ada bank, silakan kawan-kawan klik saja titik 3 ini. Nah, di sini sudah ada nama kode-kode banknya. Jadi silakan kawan-kawan cari ya, deskripsi, kemudian ketik apa nama banknya. Nah, maka akan ketahuan ya. Nah, jadi silakan kawan-kawan kopas saja kode banknya ini beserta dengan nama banknya. Jadi kode bank dan nama bank itu harus sama persis penulisannya dengan yang ada di aplikasi Sakti, tidak bisa beda satu spasi pun ya. Jadi ini harus sama persis penulisannya dengan yang ada di aplikasi Sakti. Nah, kemudian rekening silakan kawan-kawan masukkan nomor rekening tanpa menggunakan garis, jadi buat seperti ini. Nah, untuk site bank itu perpaduan antara kode bank dengan nomor rekening, jadi pemisahnya itu hanya underscore saja. Jadi silakan kawan-kawan kopas kode bank dan nomor rekening ke dalam site bank. Untuk sumber data silakan dikosongkan, status pegawai juga kosongkan, periode awal juga kosongkan, periode akhir juga dikosongkan. Kemudian kode mata uang kita klik IDR, kemudian kode negara ID, kemudian nama cabang bank silakan kawan-kawan lihat di aplikasi SAS. Silakan kawan-kawan login menggunakan user admin, referensi, dan pilih saja supplier. Pilih saja salah satu supplier ya. Nah, di sini ya, silakan kawan-kawan kopas saja nama banknya yang ada di aplikasi SAS kalau menggunakan BRI, atau silakan cari bank lainnya ya dengan mengetikkan kodenya di sini. Setelah ketemu silakan kawan-kawan kopas saja nama banknya dan pastikan di sini. Klik kanan, paste spesial value ya. Nah, ingat kalau kita ingin mengkopas data
masuk kemari itu menggunakan copy paste special value, tidak boleh copy paste biasa ya. Oke, setelah nama cabang bank kita isi seperti ini ya, kalau versi baru ini sudah otomatis Indonesia. Silakan kawan-kawan pilih mana yang diterima KPPN nantinya. Nah, setelah selesai kita isi datanya, langsung saja kawan-kawan klik proses. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kita klik simpan. Kemudian kita close saja tampilannya. Nah, maka akan terbentuk ya file CSV dengan file com. Ini kita klik kanan, kemudian kita klik rename. Nah, kita ganti kode satker 661075. Kemudian YY ini dengan tahun saat ini. Kemudian month ini dengan bulan 02. Bulan saat kita buat file Excelnya ya. Kemudian tanggal juga dengan tanggal saat kita membuat file Excelnya. Ini tanggal 3. Lalu tekan enter. Oke, setelah file Excelnya kita rename dengan nama com, kode satker, kemudian tahun, kemudian bulan dan tanggal. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian kita masukkan ke dalam zip ya. Kita klik add to arsip. Kita pastikan dulu namanya. Nah, com ini silakan kawan-kawan ganti dengan nama sup, SUPP ya. Nah, setelah kita ganti namanya dengan SUPP depannya ya, kemudian kode satker, tahun, bulan dan tanggal, di sini kita klik zip. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik OK. Nah, maka akan terbentuk file dengan nama ini ya. Kalau kita buka file CSV-nya di dalam. Nah, selanjutnya silakan kawan-kawan buka Sakti, kemudian login menggunakan username dan password operator komitmen. Kemudian kita ke menu komitmen, kemudian kita klik ADK, kemudian ADK data pegawai. Selanjutnya kita klik cari. Kemudian silakan kawan-kawan buka filenya di mana tadi kita simpan. Kemudian kita klik filenya, kemudian kita klik open. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik upload. Nah, maka akan ada notif berhasil upload ya. Kemudian di sini jumlahnya 1. Nah, kemudian selanjutnya silakan kawan-kawan ke menu row, kemudian pencatatan supplier. Nah, selanjutnya kawan-kawan pilih header suppliernya, kemudian supplier address, kemudian ini kita pilih yang tipe 3 karena tadi kita menambahkan PNS ya. Kita pilih tipe 3, kemudian supplier pegawai. Nah, selanjutnya kawan-kawan geser ke bawah, silakan klik rekam dan klik di NIP. Nah, jika berhasil, maka nama pegawai yang baru kita masukkan tadi itu akan ada di sini ya. Kemudian kita klik centang, kemudian kita klik pilih. Kalau kita cari di sini, ini kita pilih nama, kita ketikkan namanya Mimi, kemudian kita klik cari. Nah, maka namanya sudah ada ya. Nah, setelah namanya masuk di sini, kemudian silakan kawan-kawan buka tab baru dan masuk menggunakan username dan password PPK. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik komitmen, kemudian ADK, kemudian ADK supplier interkoneksi OTP. Kemudian silakan pilih supplier header yang 03 ya. Kemudian kita klik centang. Nah, di sini kita hilangkan pilih semua. Kemudian silakan kawan-kawan centang nama PNS yang baru kita masukkan tadi. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik proses. Kemudian silakan klik request OTP via SMS dan kemudian silakan kawan-kawan masukkan kode OTP-nya. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik proses. Nah, setelah kawan-kawan klik proses, maka silakan kirim pesan ke KPPN bahwa kita ada mengajukan supplier baru, sehingga nanti KPPN akan meng-approvernya. Nah, untuk mengetahui apakah ADK kita sudah di-approve
atau tidak di KPPN, silakan kawan-kawan ke menu monitoring, kemudian ke monitoring ADK kontrak dan supplier. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tandanya di approve, di status span itu ada tulisan approve. Begitu juga posisi ADK itu sudah ada tulisan approver. Nah, kalau ada reject di status span berarti ini ditolak oleh KPPN dan pasti ada tulisan di alasan penolakannya. Silakan kawan-kawan perbaiki alasan penolakannya. Kemudian kalau ADK-nya belum diproses oleh KPPN, maka di status span itu akan ada tulisan ADK belum diproses oleh KPPN. Nah, jika status span-nya sudah approve, kemudian posisi ADK juga sudah approver, maka langkah selanjutnya kawan-kawan bisa mengajukan SPM ke KPPN. Oke, sekian dulu cara untuk menambahkan pegawai baik honor ataupun PNS di web Sakti. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.